Harry Plus diusir dari Indonesia oleh netizen SDM rendah, yang dimana ketika saya itu membahas tentang orang-orang kesurupan Sontoloyo. Ya, Kuda Lumping ada tradisi kesurupan-kesurupan. Sampai-sampai penontonnya pun ikut kesurupan. Ya Allah, dan viral. Dan tidak berhenti sampai viral, diberi penghargaan. Orang yang mengedukasi tentang kesurupan Sontoloyo semacam ini diusir, sedangkan mereka yang melakukan kesurupan diberi penghargaan. Kabupaten Pringsewu yang memang dipersiapkan untuk turut hadir, diundang oleh Bapak Kapolres Pringsewu untuk menerima penghargaan kategori prestasi sebagai bintang tamu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apa tidak berpikir, kalau kalian beragama bukan Islam dan menganggap kesurupan itu halal bagi kalian, ya monggo saja. Tapi mayoritas di Indonesia ini beragama Islam semua dan tahu bagaimana hukum kesurupan itu. Apalagi mediumisasi, sengaja dimasukkan itu jin. Dan saya di sini menganggap bahwa kalian itu berkomentar hanya karena benci kepada Harry Plus yang memberikan dakwah edukasi tentang bahayanya takhayul bid'ah dan khurafat. Karena apapun yang saya bahas pasti bagi kalian harus ditentang. Harry Plus membahas kesurupan, harus nih dibela kesurupan. Harry Plus bahas jogetan ini harus dibela. Semua kemungkaran yang saya bahas harus dibela oleh kalian yang membenci Harry Plus. Pasti sedemikian rupa. Dan sekarang pasti sekali lagi saya akan diusir dari Indonesia gara-gara membahas tradisi konyol Sontoloyo semacam ini. Di momen-momen lebaran, mereka bukan merayakan dengan sukacita, tapi merayakan dengan duka cita. Yang dimana mereka berkedok ini setahun sekali. Kita mengadakan seperti ini hanya sebatas hiburan semata. Yang dimana kita berkumpul bersama untuk merayakan sesuatu yang konyol merayakan yang dimana kita berkumpul setahun sekali untuk melakukan hiburan semacam ini. Bikin mercon. Dan yang lebih fatal lagi, tradisi-tradisi Sontoloyo seperti ini merugikan orang banyak. Dan perhatikan ketika kita bahas, pasti yang salah adalah Harry Plus. Dasar Wahabi, kaku beragama. Pasti begitu. Coba kita simak dulu seperti apa fenomenanya agar kalian sama-sama berpikir. Detik-detik balon udara bermuatan petasan jatuh, rumah warga rusak. Perhatikan teman-teman. Tragedi balon udara jatuh di rumah warga. Mereka dengan bangganya melepas balon-balon Sontoloyo seperti ini untuk membahayakan orang. Tuh, mercon ini. Rentengan mercon. Kita pasuk Sontoloyonya. Tuh. Balik. Meledak. Jatuh ke rumah warga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Langis mati ya. Rusak rumahnya. Kejadian 1 tahun yang lalu yang juga sedemikian rupa, balon udara Sontoloyo ini jatuh ke rumah warga, belum ada ganti rugi, diulang lagi, bikin lagi. Ketika dinasehati jangan lagi melakukan seperti ini, enggak mereka teman-teman. 1 tahun sekali, bikin lagi dan lebih rame. Lebih rame. Dan ini bukan satu-satunya, ada beberapa teman-teman yang sungguh luar biasa. Nih, balon udara tersangkut dan terbakar sebabkan listrik di 2 kecamatan padam. 2 kecamatan padam gara-gara tradisi Sontoloyo. Kegiatan Sontoloyo seperti ini. Tuh. Terbakar. Saya semakin heran kenapa mereka ini punya ide untuk melakukan hal-hal konyol seperti ini. Dan kenapa para warga setempat dari RT-nya atau kepala desanya mengizinkan seperti ini? Apakah memang hal seperti ini sudah direncanakan oleh warga kampung sekitar? Sekampung itu, yuk kita bikin ini, dilakukan bersama-sama. Dilepas ke udara hal-hal seperti ini. Kira-kira bertahan berapa lama dia di udara dan jatuhnya kemana? Nah, kira-kira jatuhnya ini kan kemana?
dilepas tinggi, nyampe ke atas pasti jatuh lagi ke bawah. Jatuhnya kemana? Apa gak dipikir? Apa gak dipikir? Kasihan warga ya, yang tertimpa seperti ini itu yang kasihan. Bahkan yang lebih parah teman-teman, sampai menimpa ke mobil-mobil, rusak mobilnya. Balon udara berisi petasan meledak di Tulung Agung, rumah dan mobil rusak. Tuh, perhatikan. Siapa yang mau ganti rugi setelah seperti ini? Siapa yang mau ganti rugi kalau sudah seperti ini? Tuh, rusak parah teman-teman. Ya Allah. Habis rumahnya teman-teman. Tuh. Jadi bukan bersuka cita ini namanya, ini berduka cita. Berduka cita. Habis sama kaca-kacanya ini. Hebat memang. Dan kita saksikan betapa budaya ngeyel ini selalu ada di Indonesia. Tahun depan ada lagi seperti ini. Sama halnya seperti kasus pencabulan di Indonesia. Ketika ada kasus seperti itu, bulan depannya ada lagi kasus. Bulan depannya lagi ada lagi. Ada, pasti ada. Seperti kemarin tuh, siapa namanya mantan ketua PCNU yang tertangkap, Sontoloyo memang. Berduka cita memang. Jadi tugas kita untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan anak bangsa. Jadi dihalangi sama mereka yang benci terhadap dakwah ini. Apa? Sok keras, sok alim, sok iya. Memang iya teman-teman. Ketika kita berpenampilan pakai gamis, pakai kopiah, ketika kita rajin sholat misalkan, mereka akan punya alibi. Sok alim. Ketika menasihati kemaksiatan, dikatakan sok suci. Mengajak ke masjid, sok taat. Mendakwahkan takayul bi'adu khurafat, sok pinter. Jadi semuanya sok di mata pembenci. Jadi orang yang benci terhadap dakwah, mereka punya 1001 alasan untuk membenarkan diri. Apalagi seperti ini, punya alibi mereka setahun sekali, nyolot-nyolot mercon, menyalakan mercon, besar Sontoloyo teman-teman. Dan akhirnya apa? Memakan korban. Tidak sedikit memakan korban. Perhatikan baik-baik. Tapi tiap tahun masih ada saja yang seperti itu. Kelakuan-kelakuan Sontoloyo. Inilah yang disebut dengan apabila ada kemungkaran di depan matamu, rubahlah dengan tangan. Tugas pemimpin ini berat teman-teman. Tanggung jawabnya di hadapan Allah berat dia. Ketika membiarkan seperti ini pemimpin kampung, pemimpin desanya, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupatennya. Kalau membiarkan, melegalkan penjualan, apa namanya itu? Bubuk apa itu namanya ya? Mesiu ini yang bikin ledakan itu. Dan mengagibkan banyak korban seperti itu. Mudaratnya sangat luas. Tangan mereka yang menandatangani izinnya, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Kalau kita menasihati melalui lisan, kalau punya kekuasaan, ya dengan tangan, tanda tangannya. Lisan, seperti saya punya masa di media sosial. Saya menyampaikan di media sosial untuk kepada umat ini semuanya melalui lisan. Terus yang ketiga, yang paling lemahnya iman, Pak, mendoakan. Itu yang paling lemah iman. Ketika melihat kemungkaran, hanya berdoa kepada Allah. Dan doa selemah-lemahnya iman. Jadi adanya kemungkaran ya, itu untuk mencari siapa yang menjalankan atau menerapkan al-haq di dalam hidupnya. Tinggal kalian pilih, mau berposisi di al-haq, pasti ada yang memerangimu. Mau berdiri di al-batil, ada juga yang memerangimu. Di posisi manapun akan ada yang memerangimu. Silahkan komentar di bawah. Kira-kira tahun depan apakah akan ada lagi seperti ini? Tulis di komentar. Budaya ngeyel ini ya.